Halo, selamat pagi guys. Kembali bersama saya Daryl di channel Prime Family. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan topik di video sebelumnya, karena setelah saya share ke beberapa media sosial, Facebook, IG, dan Twitter, ada beberapa yang bertanya bagaimana caranya. Nah, oke, sebelum kita membahas video ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, klik like, comment, dan share, dan juga aktifkan loncengnya guys. Karena di video kita ini kita akan membahas masih terkait dengan video sebelumnya. Jadi di sini saya akan coba menjawab itu lewat video ini. Oke, langsung aja kita tonton video ini. Oke, baik guys, kembali lagi bersama saya Daryl. Kali ini saya akan membahas lagi terkait dengan video saya sebelumnya, yang mana di situ saya membahas tentang bagaimana cara untuk memulai bisnis online tanpa modal. Nah, perlu saya sampaikan lagi kepada teman-teman, jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya dari awal sampai akhir, maka jawabannya ada di sana. Di sini saya tidak akan menjabarkan secara detail atau membuat tutorial secara detail bagaimana cara untuk memulai bisnis online tanpa modal. Namun di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis online tanpa modal. Oke guys, jadi pertama-tama ada beberapa cara untuk kita memulai bisnis online. Yang pertama, kita ciptakan produk sendiri dan itu kita bisa jual lagi. Yang kedua itu kita pinjam produk orang lain dan kita dapat selisih atau komisinya, dan itu adalah keuntungan kita. Itu bisa digolongkan dalam dropship, reseller, affiliate, dan lain-lain. Jadi kita tidak punya barang, namun kita pakai produk orang lain. Itu yang kemarin saya sampaikan, bahwa kita harus mencari supplier atau yang siap pengadaan barang, siap proses kirim, dan kita baru bayar. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ketiga, kita punya skill, kita punya keahlian untuk kita jual lagi kepada orang lain. Oke. Dan keempat itu, kita gabungkan ketiga-tiganya itu sehingga nanti kita jadi penjual atau pedagang atau seller yang betul-betul sudah memiliki produk untuk bersaing di marketplace. Nah, saya coba jabarkan satu persatu. Yang pertama itu adalah kita punya produk sendiri. Jadi guys, di sini kita harus memiliki produk sendiri. Nah, apapun produk yang kita miliki, kita bisa jual lagi di online. Kita marketing di online dengan banyak cara. Saat ini sudah ada yang lebih gampang, adalah marketplace. Marketplace itu ada banyak, yang sekarang lagi booming itu ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada, dan lain-lain. Itu sudah banyak, jadi kita bebas untuk melakukan itu. Nah, kemudian kita coba untuk berbisnis di website. Nah, itu juga bisa kita lakukan apabila kita punya produk sendiri. Entah produk apapun yang kita miliki, kebanyakan kalau kita punya kayak perabotan atau apa, itu produk kita sendiri, kita bisa pasarkan di luar daerah kita, bahkan di luar negeri sekalipun kita bisa pasarkan ke sana lewat media online. Medianya apa? Kita punya website pertama. Nanti ke depan saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat website, bagaimana cara order
domain hostingnya segala macam nanti saya akan jabarkan di video-video selanjutnya. Namun kali ini kita coba untuk lebih fokus ke bisnisnya. Nah, itu cara yang pertama adalah kita punya produk sendiri. Produk apapun yang kita miliki, yang kita ciptakan sendiri, kita coba jual kepada orang lain dalam daerah kita sendiri, dalam kota kita sendiri, atau luar kota, atau luar provinsi, atau seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Itu lewat media online. Jadi kita tidak perlu menawarkan ketemu orangnya atau segala macam. Kita hanya buat website atau kita pakai media sosial, kita iklankan, dan itu bisa terjangkau ke seluruh dunia. Oke. Nah, yang kedua ini yang kemarin sempat saya singgung adalah kita sebagai dropship. Nah, ini yang tanpa modal. Oke, kita tanpa modal. Jadi maksud saya di sini tanpa modal adalah kita harus mencari supplier, yang mana supplier ini siap untuk bekerja sama dengan kita. Nah, sistemnya itu supplier ini siap untuk kirim barang, baru kita bayar. Nah, sehingga saya sampaikan di situ, kita tidak perlu modal. Kita hanya punya modal skill, kita punya modal pemahaman tentang dunia marketing atau marketplace yang kita jalankan saat itu. Nah, produk itu mau kita jual lewat mana? Gitu aja. Kita jual lewat marketplace. Sekarang sudah sangat gampang, tinggal buat tokonya di Tokopedia, tinggal pasarkan. Kita dapat orderan, maka kita akan langsung sampaikan kepada supplier. Kita tanya dulu ada nggak stoknya. Kalau ada stoknya, orderan udah masuk, kita tinggal screenshot seluruh data dari pelanggan kita kirim ke supplier, dan supplier akan mengirim barang ke alamat customer kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk packing barang, kita nggak perlu repot-repot ngantar barang ke kurir. Itu sudah secara otomatis dikerjakan oleh si supplier. Nah, barangnya laku, kita dapat keuntungan dari selisih harga yang kita berikan. Contohnya, harga dari supplier kita adalah 50.000, sementara kita naik jadi 75.000. Artinya 25.000 itulah yang menjadi keuntungan kita, itulah profit kita. Ketika transaksi sudah selesai baru kita bayarkan. Jadinya di situ kita tidak perlu modal. Modalnya kita hanya punya skill, modalnya kita punya pengetahuan untuk cara berjualan di marketplace. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan. Itu yang saya lakukan dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 juga. Dan sampai sekarang saya juga masih melakukan itu. Namun sedikit sudah saya memiliki produknya, tapi di luar yang saya tidak punya produk, saya mencari menjalin kerjasama dengan supplier yang ada di yang saya kenal di Jakarta. Gitu. Jadi kita harus kondisikan dulu. Nah, di situ kita harus lihat dulu produknya. Sebelum kita terjun ke sana, itu yang kemarin saya sampaikan, kita coba pelajari dulu sistemnya. Kita jangan langsung kita cari supplier gini segala macam langsung harapan kita udah saya bisa bisnis. Tidak. Tapi teman-teman harus belajar dulu bagaimana sistem Tokopedia, bagaimana sistem marketplace itu, mulai dari ada orderan, transaksinya seperti apa, sampai transaksi tersebut selesai, sistemnya seperti apa. Dan sebelum sampai ke sana juga, kita harus paham juga bagaimana cara untuk melihat pasar yang mana produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, itu kita masuk ke pemilihan produk yang akan kita jual. Jadi sebelum ke sana kita harus paham dulu sistemnya. Ya, kita cari supplier. Nah, sebelum kita cari supplier, kita harus tahu dulu produk yang mau kita jual apa. Baru nanti kita bisa tentukan untuk mencari supplier itu. Karena masing-masing supplier kan produk yang dijual beda-beda. Nah, yang saya bisa jelaskan di sini, ketika kita punya target untuk menjangkau konsumen laki-laki, kebanyakan mereka itu lebih tertarik ke elektronik,
fashion pria sedikit, alat-alat olahraga lebih tertarik ke sana. Nah, kalau target kita adalah perempuan, maka yang kita jual adalah fashion wanita, fashion anak-anak, itu sukanya perempuan, atau alat-alat kosmetik atau apalah yang buat perempuan. Nah, itu jangkauannya ke sana. Tapi kalau kita mau jangkau dua-duanya, artinya kita harus mencari produk yang peminatnya laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang harus kita cari. Kalau target kita laki-laki, berarti elektronik sama alat-alat olahraga yang berbau dengan olahraga itu hal penting yang harus kita pahami. Nah, setelah kita dapat gambaran tentang produk yang akan kita jual, barulah kita cari suppliernya. Nah, nanti daftarnya itu yang kemarin saya sampaikan, saya akan bagikan kepada teman-teman lewat link. Nanti saya coba di bawah video ini atau di video berikutnya nanti, karena belum saya rekap semua. Ada 800 link yang bisa kita gunakan sebagai supplier. Nah, ketika kita sudah dapat suppliernya, sudah oke nih supplier, sambil kita akan buat yang namanya toko. Nah, buat toko sebagus mungkin, atur semua yang diperlukan dalam satu toko, dari etalase semuanya, baru nanti jalin kerjasama dengan si supplier. Ketika supplier udah oke, ambil semua produk yang ada di tokonya, masukin di toko kita. Sistemnya juga gampang untuk sekaligus upload dari tokonya. Contohnya tokonya ada 5.000, kita akan bisa upload sekaligus itu dalam beberapa waktu, kurang lebih 1 jam kita bisa upload otomatis. Jadi kita pakai sistem, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Di sini tidak bisa saya jelaskan karena penjelasannya sangat panjang. Oke, nanti kita akan coba lagi pelajari ke depan, itu satu topik pembahasan. Nah, setelah kita masukkan semua produk, kita coba lihat perkembangan traffic kita seperti apa. Nah, kita coba pelajari produk mana saja yang banyak dicari, banyak ditanya, banyak dibeli. Nah, ketika masuk orderan pertama, di situ kita harus bisa pelajarin dulu bagaimana sih sistemnya ketika kita dapat orderan. Nah, baru kita sampaikan ke supplier baru langsung proses kirim, transaksi selesai, uang masuk ke akun kita, baru kita tarik ke rekening, baru bayarkan ke supplier. Atau kadang juga ada supplier yang bisa sekali sebulan kita bayar. Jadi dia kasih tempo, barang yang sudah laku kita bayar sekali sebulan, nanti kita buat catatan gitu. Tergantung dari si supplier. Ataupun memang supplier tidak mau seperti itu, dia maunya sebelum dia kirim barang kita bayar, artinya kita memang butuh modal sedikit di situ untuk talangin dulu, tapi ketika selesai transaksi maka uang kita udah langsung masuk ke rekening, ke akun kita, dan kita bisa tarik ke rekening kita. Nah, hal itu yang bisa kita gunakan. Nah, ketika ada orderan pertama, kita talangin dulu, transaksi selesai, nah pakai lagi uang itu untuk, jadi kita lipat terus. Nah, bagaimana cara untuk memperbanyak trafficnya? Ya, kita pakai nanti iklan. Nah, itu kita akan pelajari ke depan di video-video berikutnya. Video ini hanya untuk menjawab dari apa yang teman-teman sampaikan kemarin di media sosial yang saya share itu. Jadi caranya seperti itu. Saya sampaikan di sini arti dari topik yang saya bahas adalah memulai bisnis online tanpa modal, yaitu menggunakan sistem dropship, mencari supplier yang bisa membantu kita untuk kita jual lagi produknya keluar, namun kita dapat untung dari selisih harga yang kita pasang di marketplace. Jadi guys, yang ketiga ini sekalian saya bahas tadi yang saya sampaikan di awal. Yang ketiga adalah menjual skill yang kita miliki. Jadi kalau kita punya skill, kalau kita punya kemampuan,
kita juga bisa mengajak orang lain untuk mengajari. Kalau teman-teman di Jakarta mencari tempat untuk pelatihan di marketing online, coba aja cari, itu hanya biaya masuk untuk workshopnya aja bisa 200-300 ribu. Ketika kita sudah masuk ke sana, biaya untuk belajar lebih dalam lagi di kelasnya kita bisa bayar 7 jutaan sampai 10 jutaan, belum lagi buat yang namanya website. Jadi di sini teman-teman tidak perlu bayar saya akan menjabarkan kepada teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana cara ke depan untuk memulai bisnis online. Saya akan memulainya, menyampaikan kepada teman-teman, namun teman-teman juga harus berpikir bagaimana cara untuk mengembangkannya. Di sini saya tidak akan merinci satu persatu, namun langkah demi langkah saya akan sampaikan kepada teman-teman. Saya tidak akan buat tutorial, tapi saya akan sampaikan langkah-langkahnya kepada teman-teman, sehingga saya bermaksud untuk mengajak teman-teman berpikir bagaimana untuk bisa belajar lebih banyak lagi, belajar sendiri, dan menemukan sendiri solusinya, sehingga ke depan ada masalah bisa teman-teman selesaikan sendiri. Langkah-langkahnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini video sebelumnya, sebenarnya kalau sudah ditonton dari awal sampai akhir, maka di situ sudah terjawab. Jadi di sini saya jawab lagi. Yang saya maksud di video tersebut adalah memulai bisnis online tanpa modal, yaitu kita menggunakan sistem dropship. Ya, kita cari supplier yang bisa bertanggung jawab pada kita, menyiapkan barang untuk kita jual lagi, dan kita pasang harga selisih harga antara harga supplier dengan harga penjualan kita, sehingga selisih harga itu adalah jadi keuntungan kita. Jadi kita tidak perlu modal, karena ketika barang sudah dikirim, transaksi selesai, uang masuk ke rekening kita, baru kita bayarkan. Jadi kita tidak perlu modal, ya kan? Tidak butuh modal di situ. Artinya kita hanya punya modal skill, kita punya modal pengetahuan tentang sistem transaksi tersebut, dan bagaimana kita untuk mencari supplier. Gitu aja. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup segitu aja. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan video berikutnya. Kita akan bahas mengenai marketplace. Oke, sekian dan terima kasih video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.